Selanjutnya kita akan membahas satu pasal dalam halaman 18, faslun fi bayani wujubi taqlidi liman laisa lahu ahliyatil ijtihadi. Pasal yang menjelaskan tentang wajibnya taklid bagi orang yang tidak memiliki keahlian dalam berijtihad. Yajibu inda jumhuril ulama'il muhaqqiqin. Menurut para jumhur ulama muhaqqiqin, ulama yang tidak diragukan kebenarannya, menurut ulama jumhur atau menurut mayoritas ulama, kata mereka wajib ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihad, wajib atas setiap orang di mana dia tidak memiliki keahlian berijtihad al-mutlaqi yang mutlak. Wa in kana qad hasala ba'dul ulumi, walaupun dia telah mendapatkan atau menghasilkan sebagian ilmu-ilmu yang mu'tabar, yang dikenal, yang hebat fil ijtihad, dalam ijtihad. Apa yang wajib? Taqlidu qaulil mujtahidin, taklid kepada, berarti qaulal mujtahidin, kepada qaulnya ulama mujtahidin, wal akhdhu bi fatwahim, yaitu juga dan mengambil fatwa-fatwa mereka. Liyakhruja an uhdatit taklif bi taqlidi ayyihim sya'a, karena untuk mengeluarkan pertanggungjawabannya mengikuti taklif, beban bi taqlidi ayyihim dengan mengikuti atau mengikat diri mereka sesuai kepada mereka yang dikehendaki. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahla zikr in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, dalam pasal ini Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa hukumnya wajib bagi kita tuh siapa? Yaitu orang yang tidak punya keahlian ijtihad. Wajib apa? Wajib taklid, Bang. Ya. Wajib taklid. Nah, sekarang taklid itu apa? Ijtihad itu apa? Biar jelas dulu ininya, statusnya, definisinya. Jadi ijtihad itu adalah dari kata ijtahada yajtahidu, ijtihad yaitu bersungguh-sungguh, Pak. Seakar dengan kata jihad, ya. Kalau jihad itu hanya fisik, kalau ijtihad itu ya fisik, ya pikiran, ya akal, ya ilmu, itu ijtihad. Sungguh-sungguh seperti apa? Sungguh-sungguh mengerahkan itu semua, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk mendapati keterangan atau penjelasan atau jawaban dari sebuah permasalahan. Itu namanya ijtihad, Pak. Misal, Pak, bagaimana hukum menikahi adik kandung sendiri? Misal begitu pertanyaannya. Sebab ada Pak tetangga misalnya begitu. Dicari Pak di Al-Quran. Misalnya dicari nih Al-Quran, nggak ada. Misalnya nggak ada. Hadis, nah ada di hadis berkali-kali buku itu hadis ketemu. Apa ini maksudnya? Coba dikaitkan dengan hadis lain. Ya, ini hadis membicarakan tentang hal yang sama, tapi cerita tentang peristiwa di zaman Nabi Adam. Nggak cocok misalnya. Kalau Nabi Adam kan boleh Pak menikahi adik kandungnya ya. Nah, terus dicari-cari ketemu hukum, kemudian menetapkan bahwa hukum menikahi adik kandung sendiri hukumnya haram, tidak boleh.
Itu yang seperti itu tuh namanya ijtihad, Pak. Ya, namanya apa? Ijtihad, menggali informasi dari Al-Qur'an dan hadis sekuat tenaga. Ya. Kalau nggak di hadis, ada di mana? Di kaul sahabat, asar sahabat. Kalau sahabat ijtihad ya cukup Al-Qur'an hadis saja, tapi kalau tabi'in ijtihad ya harus sampai kepada kaul sahabat. Nah, mereka yang punya kewenangan berijtihad adalah mereka yang tentu paham dengan Al-Quran dan hadis, Pak. Bagi kita yang tidak paham Al-Quran hadis, nggak bakal bisa ijtihad, karena ijtihad itu konteksnya, definisi secara istilah ya dalam ranah-ranah Al-Quran dan hadis saja. Kalau ijtihadnya menemukan komputer, ya itu di ranah lain. Ya, bagaimana supaya sinyal nih bagus, ijtihad. Kemudian masing-masing apa disebutnya, yang mentarinya, simpatinya begitu, itu ijtihad mereka. Itu juga bisa disebut ijtihad secara bahasa. Tapi yang dimaksud ijtihad secara ilmu fikih atau hukum agama adalah konteksnya mencari jawaban dalam Al-Quran dan hadis. Nah, suatu ketika, Pak, seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman. Kata Nabi, Mu'adz, sana tetapkan hukum di sana, ajarkan agama di sana. Ya. Dan sebelum berangkat ke sana, saya mau bertanya, yang akan kamu gunakan untuk menetapkan hukum di sana nanti apa? Saya akan menggunakan Al-Quran, kitabullah ya Rasulullah. Bagus. Seandainya dalam kitabullah tidak ditemukan olehmu, kamu mau menggunakan apa? Saya akan cari sumber kemudian di hadis ya Rasulullah, di sunnah-sunnahmu. Bagus, katanya. Lalu kemudian seandainya tidak ditemukan dalam sunnah-sunnahku, aku akan menggunakan akal pikiranku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menepuk-nepuk punggung sahabat Mu'adz bin Jabal. Kau benar wahai utusan Allah, katanya begitu. Jadi ijtihad itu tidak menerima produk jadi, Pak. Ya, kayak Bapak misalnya, zakat fitrah berapa kalau bayar? 3,5 liter. Itu ijtihad saya, Pak. Enggak, Pak, itu bukan ijtihad Bapak. Bukan ijtihad Bapak, itu Bapak menerima instan hukum, disebutnya produk hukum yang sudah jadi. Bapak itu tidak terasa 3,5 itu dari Imam Syafi'i, kan begitu ya. Sebab kalau Bapak bermadzhab Hanafi bukan 3,5 Pak liter maksudnya. Kalau beliau itu 3,8 kilo Pak kalau Imam Hanafi itu. Ya. Nah, jadi kita mah terima jadi, sudah jadi Pak. Rukun sholat sekian, batalnya sholat ini itu sudah jadi. Mereka yang membuat keterangan rukun sholat sekian, batal sholat sekian, syarat sholat sekian tuh menggali hukumnya apa lama itu, Pak. Tuh mereka tuh kemudian disebut dengan ulama mujtahid. Perbuatannya disebut ijtihad, orangnya disebut mujtahid. Ya, ulamanya ya disebut ulama mujtahid atau ulama mujtahidin. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dengan menggunakan akal, pikiran, dan tenaga, bahkan bisa jadi sampai biaya, untuk mendapati hukum dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dalam hal ini Rasulullah bersabda, Pak, "Iza ijtahadal hakim fa asoba falahu ajroni." Jika seorang hakim berijtihad, kata Nabi, lalu ijtihadnya benar, falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Fa idza ijtahada, lalu kata beliau apabila hakim ini berijtihad kemudian fa akhto'a, lalu kemudian dia salah dalam ijtihad, falahu ajrun wahid, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Sehingga salahnya saja dapat pahala, salahnya saja dibenarkan, apalagi benarnya.
Seandainya salah Pak, sebetulnya seandainya salah tuh salahnya dapat pahala. Ya, karena salahnya mereka berpegangan pada Al-Qur'an dan hadis, dan salahnya mereka konteksnya bisa jadi disalahkan oleh orang lain, keyakinan dirinya sih benar Pak. Karena dalam rumus konteks suatu masalah itu yang benar cuma satu Pak. Kalau ada dua kebenaran berarti bisa jadi salah satunya salah. Ya, kan begitu umumnya. Benar itu hanya satu. Kalau ada dua kebenaran, kemungkinan yang salah satunya salah. Yang mana yang salah? Wallahu alam. Karena semuanya menggunakan rumus, semuanya menggunakan dalil, menggunakan kaidah. Maka kata Nabi, apabila seorang hakim ijtihad, lalu ijtihadnya salah, baginya dapat satu pahala. Itulah kehebatan ulama mujtahid, Pak. Satu tuh ya. Yang kedua sekarang, yang keduanya adalah taklid. Jadi tadi mujtahid ijtihad. Nah yang keduanya taklid. Taklid itu secara bahasa artinya mengikat, mengikatkan diri. Qallada yuqallidu taklidan, ya, mengikatkan diri kepada sesuatu itu namanya taklid. Gendolan, apalagi? Ya gendolan, apa yang namanya lah. Kalau tidak diikat itu namanya ngikut Pak, ittiba namanya. Ya kalau diikat itu namanya taklid. Ya, jadi hampir sama, hampir mirip antara taklid dengan ittiba, tapi nanti ada bedanya. Sekarang taklid dulu. Diulang, taklid itu secara bahasa artinya mengikatkan diri. Bisa juga kemudian meluas maknanya. Ngikut bisa, taklid itu maknanya ngikut. Karena kalau diikat pasti kemana-mana ngikut, pastinya Pak begitu. Nah, orang yang taklid itu umumnya, orang yang ngikut karena diikat itu umumnya karena ingin menyelamatkan diri dengan alasan dirinya tidak mampu jika tidak mengikuti dia. Seperti misalnya Bapak mau ke Mekah, ikut pilot, itu namanya taklid Pak. Ya, dikasih pesawat sama presiden, loh bawa sendiri, berani nggak kira-kira Pak? Berani nggak? Enak Pak sendiri, bawa sendiri tuh nih buat ongkos beli solarnya, bensolnya ya. Nah, dikasih uang. Gak bakal berani Pak, karena tingkatan kita bukan tingkatan pilot. Nah, pilot itu mujtahid. Maka ada syaratnya Pak. Syaratnya sekolahnya saja satu semester 40 juta. Kalau nggak salah, ya. Apa lebih mahal dari itu? Ya. Itu ada Pak. Sekolahnya ada. Lalu nanti ada latihannya. Ada apalagi pemahaman petanya dan lain-lain. Belum mengoperasikan pesawatnya. Sehingga bisa disimpulkan syaratnya jadi pilot itu berat Pak. Belum fisik tuh Pak. Nggak boleh buta warna. Ya, harus sehat dan lain-lain. Apalagi seorang mujtahid yang bukan hanya bawa fisik tapi bawa roh, bawa rohani, bawa agama. Lebih berat Pak. Maka dua orang ini Pak, antara mujtahid dan muqallid, orang yang taklid disebutnya muqallid, ya. Perbuatannya namanya taklid, orangnya disebut muqallid. Perbuatannya namanya ijtihad, orang yang ijtihad namanya mujtahid. Emang kalau baru pertama dengar bisa jadi setelah ngaji hilang lagi tuh Pak, lupa lagi Pak. Tapi kalau nanti ketemu lagi bahasa ini ingat lagi. Nah itulah pentingnya ngaji itu di situ. Makanya jangan sekali ngaji habis itu nggak ngaji lagi. Nanti nggak paham karena masalah istilah agama itu semakin bertambah semakin bertambah. Jadi mengikuti dengan gendolan, dengan mengikatkan diri namanya apa? Taklid. Orangnya disebut muqallid. Ya. Sementara yang diikuti, yang digendoli namanya mujtahid.
perbuatannya namanya ijtihad. Paham Pak? Nah, bila ada orang yang tidak gendolan, Pak, tidak mengingatkan diri, tapi ngikut karena paham, misalnya dia pakai pesawat, saya juga pakai pesawat, dia tahu jalan, saya enggak, tapi bisa mengoperasikan pesawat, nyampe nggak kira-kira Pak? Tujuannya di tujuan yang sama nyampe nggak? Nyampe, ya, sama-sama nyampe sana. Nah, yang begini itu namanya adalah ittiba, Pak. Orang yang mengikuti tapi tahu jalan, tahu mengoperasikan, hanya saja kurang yakin dengan jalan yang ditujunya. Namanya apa tadi? Ittiba. Orangnya namanya muttabi. Istilah perbuatannya disebutnya ittiba. Orangnya yang melakukan itu disebut muttabi. Nah, habis ini ulangan Pak, jawab ya. Habis ini ulangan nanti jawab Pak. Kan mau tawakufan kan? Akhir semester. Siapa yang wajib taklid, Pak? Kenapa wajib taklid? Lalu apa resikonya bila tidak taklid? Nggak usah susah-susah nyari tamsil, nyari contoh. Itu tadi saja dipahami oleh Bapak. Bagi Bapak yang tidak bisa bawa pesawat, mau haji, kira-kira Bapak mau bawa sendiri atau mau jalan kaki atau mau gimana nih Pak enaknya? Ngikut Pak. Ya, lebih selamat ngikut, udah nyaman. Udah ada pramugari, ya kan? Dikasih makan lagi, enak nyaman Pak, ikut tuh enak, selamat lagi, nyampe ketemu Nabi di sana, ziarah ke Rasulullah, sampai Pak. Nah, kalau begitu hukumnya apa Pak kira-kira Pak? Ngikut biar hajinya sah itu, ikut pilot biar hajinya sah, hukumnya apa menurut Bapak? Sunnah, wajib, atau boleh-boleh saja? Wajib Pak, apalagi Bapak yang penyakitan, udah bawa istri, udah tua lagi Pak. Saya jamin Pak, nggak sampai Bapak kalau nggak ikut pilot, nggak jadi haji. Udah dimarahin istri, mentang-mentang baru ngaji di Anaim aja belagu, nggak mau taklid gitu. Aduh, iya nggak? Maka menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di sini, taklid hukumnya wajib bagi kita yang awam. Wajib Pak, ngikut. Udah ngikut Pak. Cuman kadang kita bingung yang diikuti siapa. Soalnya apa sih Pak? Habib Lutfi Prabowo gitu misalnya. Gitu misalnya ya. Udah jangan ngurusin gituan Pak. Agama saja udah, itu mah politik itu nggak paham kita. Yang namanya catur itu mau makan sebelah kanan kan lewat kiri dulu Pak. Itulah politik. Bisa jadi ada tujuan lain yang begitu itu. Jadi jangan jadikan apa disebutnya lalu kemudian tidak jadi muridnya lagi gara-gara beda pilihan. Nah, jadi menurut beliau yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihad al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulum al-mu'tabarah fil ijtihad taqlidu qaulil mujtahidin wal akhdhu bi fatwahim. Nah, jadi wajib bagi kita taklid, Pak. Ya. Nah, masalahnya adalah ada firman Allah Subhanahu wa taala Pak dalam surat An-Nahl ayat 43. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian pada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun jika kalian tidak mengerti. Suruh bertanya Pak, kalau Allah nyuruh itu, kalau Allah nyuruh nih, sholatlah, zakatlah, pergilah, apalagi dan seterusnya. Kalau ada perintah Allah, asal mula hukum perintah Allah dalam Al-Quran itu hukumnya wajib Pak. Tinggal nanti lihat konteksnya. Kalau ada apa
disebutnya keterangan hadis untuk mendukungnya, untuk mengurangi nilai wajibnya nanti jatuhnya sunnah. Nah, fas'alu di sini pernyataan perintah nih Pak. Fas'alu maka bertanyalah kalian. Bertanya kepada siapa? Ahla zikri, kepada ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Ahli zikir ini Pak, dalam konteks ayat ini adalah orang yang mengerti akan satu permasalahan, disebutnya ahli zikir. Kalau kita kan ahli zikir tuh ahli la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ini para pakar tafsir mengatakan yang dimaksud ahli zikri itu adalah orang ahli ilmu pengetahuan. Iya, misalnya kalau kita mau bertanya tentang bahasa Jawa, ahli zikirnya Pak Tasiman. Itu Pak. Kalau mau bicara masalah komputer, nah misalnya di sini ahlinya adalah Pak Budi, misalnya ahli zikirnya. Kalau mau urusan agama, ahli zikirnya Habib Salim. Jadi ahli zikri itu konteksnya adalah kapasitasnya adalah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Maka kalau kita mau bertanya masalah konstruksi bangunan, ya jangan bertanya kepada politikus, Pak. Bertanyanya kepada insinyur, baru bener tuh. Di zaman sekarang itu kadang ya nyaru-nyaru atau nyerempet-nyerempet atau ngambil hak orang. Sudah tahu dokter itu nggak usah bicara masalah hukum agama urusan ustadz, urusan kiai. Ya, Pak dokter, ya kitanya juga yang salah sih, nanyanya Pak dokter hukum. Pak dokter, bagaimana hukumnya saat haji pakai masker? Wah itu wajib misalnya. Ya tanya hukum jangan ke dokter Pak, tanya hukumnya ke kiai, karena saat haji itu harus dibuka semua, ya, dibuka semua Pak. Apanya wajahnya kalau bagi wanita, kalau laki-laki termasuk kepalanya. Nah pertanyaan bagaimana saat haji nutup sebagian wajah dengan masker, kalau nanyanya kepada dokter ya bagus itu untuk kesehatan. Tapi ini pertanyaan sah tidaknya haji jangan kepada dokter. Nah suka begitu tuh Pak, kita bertanya kepada orang yang bukan berkompeten untuk menjawabnya. Ya. Nah, maka ahli zikri di sini adalah orang yang ahli dalam disiplin ilmunya. Terutama adalah masalah ilmu agama. Maka kalau kita tidak tahu, Pak, suruh bertanya tuh. Nah, cuman bertanya itu apa disebutnya? Wajahnya atau bentuknya seperti apa? Bertanya itu tidak harus begini Pak. Pak Jajang, saya mau bertanya jalan ke Ciracas kemana yang enak ya. Itu benar pertanyaan Pak. Tapi saat kita mendengarkan keterangan tentang peta ke Ciracas, itu juga sebetulnya konteksnya kita sedang bertanya Pak. Memposisikan diri orang yang nggak ngerti, mendengarkan orang yang ngerti, itu sebetulnya sedang bertanya. Ya, sedang bertanya Pak yang seperti itu. Maka ngaji itu sebetulnya adalah sedang mencari jawaban atas permasalahan yang kita tidak pahami. Ya, yang kita tidak pahami kita sedang mencari jawaban. Maka itu yang dimaksud dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari fa ujibas su'al ala man lam ya'lam dzalik. Maka diwajibkan bertanya atas orang yang tidak mengerti tentang ini. Kita wajib bertanya. Wa dzalika taqlidul alim, maka itulah kita wajib taklid kepada orang yang ngerti, Pak. Jadi ya, kalau kita baca secara singkat nih keterangan ini, kita diwajibkan taklid kepada ulama, Pak, terutama ulama mujtahid. Karena kalau kita tidak taklid, maka kemungkinan besar tidak sampai kepada tujuan. Nyasar, syukur kalau tidak sesat, syukur kalau tidak murtad, syukur kalau tidak kufur. Yang dikhawatirkan udah tersesat, kufur, hampir musyrik dan lain-lain. Itu yang dikhawatirkan. Jadi lebih selamat kita
taklid ya, taklid mengikuti ya, karena ada perintah Allah untuk bertanya. Bertanya itu yang ngaji ya ikut tuh dari definisi bertanya Pak. Jadi sekali lagi kita mengajukan persoalan langsung dengan lisan itu bertanya iya. Kita taklim itu juga definisi bertanya mengamalkan firman Allah ini. Kita mengikuti ulama yang sudah tidak diragukan keilmuannya, kompetensi agamanya, maka itu juga termasuk mengamalkan fas'alu ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian wala yajibu alal ami iltizamu madhabin fi kulli hadisatin. Tapi kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak wajib bagi orang awam iltizam itu adalah senantiasa atau terus menerus atau menetapi satu mazhab fi kulli hadisatin dalam setiap kejadian. Nah sekarang begini Pak, tadi yang pertama yang paling tinggi derajatnya adalah mujtahid ya, perbuatannya namanya ijtihad. Lalu di bawahnya adalah muttabi, perbuatannya ittiba. Lalu di bawahnya lagi yang nggak ngerti jalan, nggak ngerti operasional dan lain-lain, itu namanya muqallid, perbuatannya namanya taklid. Taklidnya kepada siapa? Hadratus Syekh menganjurkan Pak, ya udah nggak usah banyak-banyak, 4 madhab saja, 4 madhab saja. Bukan ulama itu hanya 4, bukan Pak. Kalau kebanyakan kita juga bingung. Ya, 1 saja cukup sebetulnya Pak, 1 saja cukup. Cuman untuk orang yang suka penasaran, ya suka membanding-bandingkan, ya kalau bagi mereka yang begini-begini 4 lah, 4 madhab. Ya, dikasih Allah Akbar kabiro nggak mau, maunya Allahumma ba'id baini, misalnya begitu ya. Ya kalau orang-orang yang suka begini nih, udah kasih 4 madhab. Tapi bagi santri yang selalu taat pada gurunya, pada kiainya, cukup 1 madhab saja. Syafi'i saja, misalnya guru yang mengatakan begitu untuk memudahkan dia mengamalkan agama. Nah, jadi taklidnya kepada siapa? Minimal atau syukur-syukur bisa 4, minimal 1 mazhab. Kepada Imam Syafi'i atau kepada pertama urutannya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu ya, itu taklidnya kepada mereka, ikutnya kepada mereka. Nah, pada pertemuan yang lalu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari telah menyebutkan nama-nama ulama-ulama yang hebat-hebat, di antaranya Imam Bukhari. Beliau sebutkan beliau pengikut Syafi'i. Beliau sebutkan lagi ada Imam Junaidi Al-Baghdadi, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Al-Ghazali dan lain-lain disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka walaupun pinternya sekaliber mereka Pak, mereka mengatakan saya lebih selamat ikut imam itu. Imam 4 tadi, ya lebih selamat begitu Pak. Padahal hebat, hadisnya ribuan hadis hafal, Al-Qur'annya paham, bukan hanya hafal Pak, paham. Karena orang hafal belum tentu paham. Ini ulama ini ya hafal ya paham. Tapi ketika ditanya kenapa enggak buat madhab sendiri, mereka menjawab saya lebih selamat ikut Imam Syafi'i. Begitu jawabannya. Padahal Imam Bukhari itu Pak. Ya, imam ini termasuknya imam hadis. Lalu satu lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, jawabannya begitu, saya lebih selamat ikut Imam Syafi'i. Ya. Di antara itu Pak, ada istilah yang disebut dengan talfik. Ya. Ada istilah yang disebut dengan talfik. Berarti ada 4 tuh Pak istilah malam ini yang kita pelajari. 1 adalah ijtihad, 2 adalah ittiba, 3 adalah taklid, yang keempatnya adalah talfik. Talfik itu apa? Talfik itu secara bahasa artinya melipat. Yang dimaksud adalah menggabungkan 2 madhab atau lebih, yang kemudian menimbulkan madhab sendiri, di mana madhab yang lain yang diikuti tidak mengakui madhab itu Pak. Itu namanya talfik, itu nggak boleh. Misalnya begini,
eh Imam Syafi'i itu Pak kalau wudhu mewajibkan minimal sebagian kepala diusap. Kalau Imam Malik mewajibkan seluruh kepala diusap. Lalu kalau Imam Malik juga mewajibkan semua anggota itu digosok. Kalau wudhu itu digosok. Kalau Imam Syafi'i yang penting diguyur. Jadi misalnya keran nih ya, keran mazhar, tangan kita begini, basah semua, udah cukup menurut mazhab Syafi'i cukup. Tapi kalau mazhab Malik harus digini, di apa disebutnya, digosok ya, minimal 1 kali. Nah, dua mazhab ini berbeda Pak, cara ijtihadnya, cara pengambilan hukumnya berbeda, hadisnya tentu memahaminya berbeda. Kemudian kejadian setelah itu menyentuh suami, menyentuh istri, ya, menurut mazhab Syafi'i batal, ya, menurut mazhab Syafi'i batal, menurut mazhab Malik tidak batal Pak. Kemudian bapak ini seenaknya wudunya ala Syafi'i, tapi ketika nyentuh nggak batal, itu namanya talfik begitu tuh Pak. Mencampur, iya mencampur aduk dua madhab dalam satu pekerjaan. Karena wudhu dan sholat itu satu rangkaian. Syaratnya sholat ya wudhu, kecuali bapak bedanya di bab zakat nggak apa-apa, karena hadits mengatakan la yajibu 'alal 'am iltizamu madzabi fi kulli haditsah. Tidak wajib bagi orang awam terus-menerus mengikuti satu mazhab itu, nggak wajib. Artinya boleh kita pindah mazhab asalkan dalam konteks perbuatan ibadah yang berbeda. Kita sholatnya pakai mazhab Syafi'i, ntar begitu haji pindah mazhab di Mekah, karena kalau Syafi'i terus kan batal. Itu boleh, nggak apa-apa Pak. Ya, asalkan itu tadi wudunya juga dijaga. Kemudian di bab zakat beda lagi. Nah, itu mengenai keterangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang talfik. Jadi dilarang talfik, itu membahayakan karena kita tidak ada yang mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Atau misalnya lagi anjing itu Pak, menurut madhab Malik nggak najis Pak. Anjing itu nggak najis. Yang najis menurut mereka tuh jilatannya anjing najis. Kalau anjingnya nggak najis. Tapi menurut madhab Syafi'i najis, badannya juga najis. Kalau sentuhan kita basah atau dianya basah atau dua-duanya basah, najis. Nah artinya kalau kita sentuhan dengan anjing menurut madhab Syafi'i membatalkan sholat Pak, karena bawa najis. Tapi menurut madhab Malik tidak membatalkan sholat karena tidak bawa najis. Nah kita wudunya, sholatnya pakai madhab Syafi'i, urusan najis pakai madhab Maliki misalnya. Ini itu namanya mencampur adukan dua madhab dalam satu urusan yang sama. Itu disebutnya talfik. Dengan istilah lain Pak, mempermudah atau gegabah atau menyepelekan urusan agama, ngambil seenaknya lagi itu bahasanya. Itu dilarang dalam agama. Nantinya bukan apa-apa, nggak ada yang bertanggung jawab, nantinya bahaya. Ya kalau kita misalnya beralasan nyentuh istri batal, ada yang bertanggung jawab Pak, Imam Syafi'i. Kalau bapak nggak batal, ada yang bertanggung jawab, Imam Malik, misalnya begitu. Asalkan tahu ininya. Siapa yang bertanggung jawab itu, kita amalkan nggak apa-apa ya. Nah itulah diantara keterangan pasal ini, bahwa kita diwajibkan taklid kepada ahlinya ya. Yang ahli taklid itu, yang ahli ijtihad itu tentunya adalah orang-orang yang sudah mumpuni dalam ilmu Al-Quran dan hadisnya, bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, mantik balagohnya, nasih mansuhnya, apalagi tafsirnya dan lain-lain sudah dikuasai, sudah paham. Bahkan di antara para ulama kita mengatakan orang yang bisa ijtihad maka baginya wajib ijtihad. Kalau kita kan wajib taklid ya, kalau mereka wajib ijtihad. Maka Imam Ahmad bin Hambal Pak, walaupun muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i melarang Imam Ahmad bin Hambal ngikut dia. Udah kamu ijtihad sendiri. Kamu sudah waktunya beristihad. Kamu sudah saatnya, sudah
sudah layak menjadi mujtahid, sudah beristihad, jangan ikut. Kayak gitu, Pak. Karena sudah mumpuni. Kalau tadi contoh pilot itu ya sudah lihai, Pak, sudah jam terbangnya sudah banyak. Nah, itu saja barangkali yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Pemilu. Ya. Pemilu milihnya orang Muslim. Terus yang jadi Muslim. Ya, selama Muslim semua kita tidak sampai kepada kufur, Pak, tidak sampai kepada dosa besar. Ya, bila yang satunya non Muslim tuh ada dampaknya, dampak buruk. Karena semuanya Muslim dan kita ijtihad dan di semua paslon itu ada ulama-ulamanya, maka kita tinggal iringi dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 ya. Apa kata Allah? Kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah berazam, dalam bertekad, telah sepakat, lalu kita sepakati dengan suara mayoritas yang menang adalah A, itu namanya sepakat, Pak. Karena suara mayoritas itu menjadi kesepakatan. Maka sikap kita berikutnya adalah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lalu iringi dengan tawakal. Tawakal itu ya diserahkan pada Allah, sudah pilihan sudah yang jadi itu, ya. Bagaimana caranya? Ya banyakin doa, banyak meminta pada Allah agar apa yang sudah terjadi ini jangan sampai menjadi bumerang, jangan sampai menjadi dilema atau menjadi huru-hara sehingga negara bukan semakin maju tapi semakin terpuruk. Nah, tinggal begitu, Pak, tidak perlu banyak menyalahkan ya gara-gara pilihan kamu itu sih. Akhirnya kita sendiri yang bertengkar jadinya, Pak. Udah, itu yang seperti itu masih termasuk sikap orang-orang bodoh. Orang alim diiringi dengan doa, bermunajat pada Allah. Sudah waktunya. Ya mungkin sudah takdirnya ya, sudah takdirnya. Yang jelas sudah takdirnya, bukan mungkin. Yang jelas sudah takdirnya. Tinggal bagaimana sikap kita terhadap takdir itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa yid bi ta'yid. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa 'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.